warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Strategi Penetapan Harga dalam Pemasaran Syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Edi Supriyanto. Yang kedua, Kukun Kurniawan. Yang ketiga, Isnaitul Mutia Rohmah. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Materi yang akan dibahas yang pertama, definisi harga. Yang kedua, tujuan penetapan harga. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang keempat, metode penetapan harga. Yang kelima, tahapan dalam penetapan harga. Yang keenam, penetapan harga dalam Islam. Yang ketujuh, praktik penetapan harga terlarang. Dan yang ke-8, menanggapi perubahan harga. Ya, untuk yang pertama, definisi harga. Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahan promosi, membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Yang kedua, menurut Dr. Basu Swasta dan Dr. Irawan, harga adalah jumlah uang atau ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Definisi di atas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kedua, tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba asumsi. Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Tujuan yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu, atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Tujuan yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Selanjutnya yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi harga dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Dan yang terakhir, tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan jalan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, tujuan pemasaran perusahaan, yang kedua, strategi buaran pemasaran, yang ketiga, biaya, dan yang terakhir, organisasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari yang pertama, sifat pasar dan permintaan, dan yang kedua, persaingan atau porter. Selanjutnya, pembahasan yang keempat mengenai metode penetapan harga. Menurut Fandi Ciptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi 4 macam berdasarkan basisnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Yang ketiga, metode penetapan harga berbasis laba. Dan yang terakhir, metode penetapan harga berbasis persaingan.
Selanjutnya, pembahasan yang kelima mengenai tahapan dalam penetapan harga. Bila mana tujuan perusahaan sudah ditetapkan, maka manajemen dapat mengalihkan pada prosedur penetapan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Tahap pertama, penjual harus membuat estimasi permintaan barangnya secara total. Hal ini lebih mudah dilakukan terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan permintaan barang yang baru. Yang kedua, menentukan harga yang diharapkan. Yang ketiga, mengestimasikan volume penjual pada berbagai tingkat harga. Yang keempat, menentukan market share yang diharapkan. Dan yang terakhir, mempertimbangkan politik. Yang keenam, penetapan harga dalam Islam. Menurut Abu Yusuf, harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Menurut Imam Yahya bin Umar, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran, supply, dan permintaan atau demand. Menurut Ibnu Khaldun, dalam penentuan harga-harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Jadi, berdasarkan pada pendapat di atas, dapat dipahami bahwa harga dalam perspektif ekonomi Islam ialah penentuan harga yang terjadi di pasar sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Dasar hukum penetapan harga terdapat dalam Quran Surat An-Nisa yang ketujuh, yaitu praktik penetapan harga terlarang. Terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang tersebut terdapat salah satu perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha, yaitu perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas sesuatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan. Pada dasarnya bersangkutan yang sama. Dalam hukum persaingan usaha, perjanjian penetapan harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang karena dapat meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dijual maupun dipasarkan, yang dapat berakibat pada keuntungan konsumen yang seharusnya dinikmati oleh konsumen malah dialihkan pada produsen maupun penjual. Yang kedelapan, menanggapi perubahan harga. Setiap perubahan harga dapat memancing tanggapan dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan bahkan pemerintah. Yang pertama, reaksi pelanggan. Pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Suatu penurunan harga dapat ditafsirkan dengan berbagai cara yang berbeda, dan kenaikan harga yang biasanya akan menghambat penjualan mungkin membawa beberapa arti positif bagi pelanggan, seperti barang tersebut laris dan melambangkan nilai yang sangat baik. Yang kedua, reaksi pesaing. Pesaing kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaannya sedikit dan pembeli memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Reaksi pesaing dapat merupakan masalah khusus bila mereka memiliki proporsi nilai yang kuat. Tapi perubahan harga pesaing, pemimpin-pemimpin pasar sering menghadapi penurunan harga yang agresif oleh perusahaan-perusahaan kecil yang mencoba membangun pangsa pasar. Pemimpin mereka tersebut dapat menanggapinya dengan beberapa cara. Yang pertama, mempertahankan harga. Yang kedua, mempertahankan harga dan menambah nilai. Yang ketiga, menurunkan harga. Dan yang terakhir, menaikkan harga dan meningkatkan mutu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.